Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang KAS. Ayo kita berkenalan dengan tokoh utama kita hari ini. Kenalin nih, ini adalah Larasati. Dia adalah seorang staf akuntansi di sebuah perusahaan multinasional. Pekerjaannya adalah memastikan bahwa setiap transaksi perusahaan dapat dicatat dan dilaporkan dengan benar. Setiap hari, dia menjalani hari-harinya dengan bahagia. Suatu hari, Larasati terlihat sedih. Ada apa, Larasati? Ya nih, aku lagi pusing banget katanya. Aku baru dapat bukti pembayaran menggunakan PT Cash dan juga rekening koran dari bank. Tapi aku bingung kenapa angkanya nggak sama. Tenang, Larasati. Ayo kita belajar bersama tentang cash. Hari ini kita akan belajar all about cash. Dari pengertian cash, karakteristik cash, pengendalian cash melalui sistem dana kas kecil, pengendalian kas melalui rekonsiliasi, dan latihan soal dengan membantu Larasati. Pertama, kita akan masuk ke pengertian kas. Dalam bukunya Principle of Accounting, Gieso mendefinisikan kas sebagai aktiva lancar yang digunakan sebagai media pembayaran, sebagai dasar pengukuran akuntansi, dan sebagai laporan bagi seluruh pos lainnya. Dalam PSAK 2 tahun 2012, IAI mendefinisikan kas sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas merupakan elemen laporan paling liquid dan paling sering digunakan. Kita masuk ke karakteristik kas. Kas adalah aset paling liquid. Kas adalah standar pertukaran paling umum. Kas basis perhitungan dan elektronik. Dalam pengendalian kas, kita mengenal penentuan tanggung jawab siapa yang mengelola kas. Kita mengenal prosedur dan dokumentasi pencatatan kas. Kita juga harus tahu verifikasi internal independen yang akan memverifikasi pencatatan kas. Kita akan melakukan pemisahan tugas dalam melakukan transaksi kas. Kita akan mengendalikan fungsi kas dan kita akan melakukan pengendalian SDM yang mengelola kas. Selanjutnya kita masuk ke pengendalian kas melalui sistem kas kecil. Kas kecil merupakan sejumlah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan untuk menangani transaksi kecil sehari-hari seperti pembelian kebutuhan kantor, ongkos transportasi, atau biaya-biaya kecil lainnya. Hal ini dalam rangka efisiensi perusahaan. Kas kecil biasanya diawasi oleh petugas keuangan atau bendahara perusahaan untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Sistem catatan kas kecil. Kita mengenal dua hal dalam sistem catatan kas kecil, yaitu fluctuation system dan impress system. Fluctuation system adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlahnya akan selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan. Yang kedua ada impress one. Impress one adalah metode di mana setiap pengeluaran kas terjadi, pemegang PT Cash tidak serta-merta langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya, kemudian mencatat ketika ada pengisian kembali kas. Selanjutnya adalah pengendalian kas melalui rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank merupakan perhitungan yang mengidentifikasi perbedaan antara catatan kas bank dengan catatan kas perusahaan. Kenapa terjadi perbedaan? Banyak. Ayo kita lihat nanti di contoh di Larasati. Rekonsiliasi dilakukan juga untuk menyesuaikan atau mengoreksi saldo kas bank dan saldo kas perusahaan. Jadi ketika rekonsiliasi dilakukan, kita juga bisa langsung melakukan jurnal koreksi terhadap kesalahan perusahaan. Ayo Larasati, ayo kita mulai mengerjakan permasalahan ini. Wah, terima kasih banyak kepada Larasati. Ayo aku tunjukin permasalahan yang bikin aku pusing sekali. Ini dia permasalahan yang dimiliki oleh Larasati. PT Burung Merpati Tbk, tempat Larasati bekerja, membentuk dana kas kecil pada tanggal 18 Januari 2022 sebesar Rp5 juta. Dana kas kecil tersebut dipertanggungjawabkan setiap tanggal 18. Berikut ini transaksi-transaksi yang didapatkan Larasati berkaitan dengan dana kas kecil. Itu adalah transaksinya. Larasati diminta oleh accounting manager untuk membuat simulasi pencatatan terlebih dahulu menggunakan dua metode pencatatan kas kecil, yaitu impress one dan fluctuative one. Ayo kita mulai menyelesaikan permasalahan Larasati. Pada tanggal 18 Januari 2022, perusahaan membentuk dana kas kecil. Maka, perusahaan akan menjual petty cash pada cash. Pada kedua metode sama jumlahnya. Pada tanggal 26, 28, dan 29,
perusahaan melakukan transaksi menggunakan kas kecil. Untuk metode impulse fund tidak perlu dilakukan pencatatan dikarenakan petty cash saldo petty cash tidak berubah. Pada fluktuatif fund, kita akan langsung mencatat transaksi yang dikeluarkan tersebut. Tanggal 26 Januari kita akan mencatat delivery expense pada cash. Pada tanggal 28 Januari kita akan mencatat miscellaneous expense pada petty cash. Dan 29 Januari 2020 kita akan mencatat surplus expense pada petty cash. Selanjutnya, pada tanggal 30 Januari perusahaan melakukan cut-off pelaporan keuangan. Karena sudah dilakukan cut-off laporan keuangan, maka akun-akun dalam laporan keuangan harus disajikan sesuai dengan kondisi atau nominalnya. Maka pada metode impulse fund kita harus menampilkan saldo petty cash sesuai dengan kondisi real saldo petty cash. Oleh karena itu, kita akan melakukan journal delivery expense, miscellaneous expense, surplus expense pada petty cash sejumlah dengan yang tadi pada tanggal 26, 28, 29 Januari yang sebelumnya belum kita catat. Pada metode fluktuatif fund, saldo petty cash sudah sesuai dengan saldo real yang ada pada petty cash. Oleh karena itu, tidak perlu dilakukan jurnal. Pada tanggal 1 Februari, kita akan melakukan jurnal pembalik untuk membalikan kondisi petty cash pada kondisi semula. Karena impulse fund, maka petty cash-nya harus dikembalikan saldonya seperti semula. Oleh karena itu, pada metode impulse fund, kita akan jurnal petty cash, delivery expense, miscellaneous expense, dan surplus expense sejumlah nominal yang sudah dijurnal pada tanggal 31 Januari sebelumnya. Untuk metode fluktuatif, karena pada tanggal 31 Januari tidak ada jurnal, maka kita tidak akan melakukan jurnal pembalik pada 1 Februari 2022. Pada tanggal 11 Februari 2022 dan tanggal 13 Februari 2022, perusahaan melakukan transaksi menggunakan petty cash. Untuk impulse fund tidak perlu melakukan jurnal. Untuk fluktuatif fund kita akan melakukan jurnal sesuai dengan transaksi perusahaan itu, yaitu pada tanggal 11 Februari miscellaneous expense pada petty cash, pada tanggal 13 Februari delivery expense pada petty cash. Pada saat pengisian kembali impulse fund, dengan metode impulse fund kita akan melakukan jurnal delivery expense, miscellaneous expense, dan surplus expense sejumlah semua pengeluaran yang ada dikreditkan pada cash. Kenapa ada cash? Ini seolah-olah yang diisi itu petty cash, tapi cash itu membayar bukan semuanya. Jadi dibayar menggunakan cash seluruhnya, padahal itu cash itu sebenarnya mengisi petty cash. Itu filosofi dari impulse fund. Untuk fluktuatif fund, kita literally benar-benar mengisi petty cash. Jadi jumlahnya adalah petty cash pada cash sejumlah yang dikeluarkan tersebut. Selanjutnya, masalah yang dialami oleh Larasati adalah rekonsiliasi bank. Saldo rekening koran Bank Merdeka milik PT Buruh Merpati, tempat Larasati bekerja tadi, pada tanggal 26 Februari 2022 memiliki saldo sebesar 30.500.000. Sedangkan menurut catatan perusahaan, saldo 1 Februari 2021 sebesar 28.500.000. Penerimaan selama bulan Februari adalah 74.100 dan pengeluaran selama bulan Februari adalah sebesar 58.405.000. Setelah diteliti lebih lanjut, Larasati menemukan perbedaan-perbedaan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Larasati diminta untuk membuat rekonsiliasi bank terkait transaksi tersebut dan membuat jurnalnya pada pembukuan perusahaan. Ayo kita buat rekonsiliasi banknya terlebih dahulu. Untuk menentukan saldo akhir pada tanggal 28 Februari 2022, kita memerlukan perhitungan saldo awal ditambah dengan penerimaan dikurangi pengeluaran, sehingga mendapatkan hasil 44.195.000. Dari saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Selanjutnya kita melakukan rekonsiliasi bank. Kita lihat, terdapat setoran perusahaan pada akhir Februari sebesar 16.000 belum tampak. Artinya, perusahaan menyetorkan uang, tapi dalam catatan perusahaan tidak ada atau tidak tampak. Artinya kita harus menambah saldo di perusahaan, yaitu pada 16.500 dengan nama deposit in transit. Artinya ada deposit in transit. Selanjutnya, cek nomor 151 yang diterima dari pelanggan untuk pelunasan piutang sebesar 7 juta ketika dicairkan ternyata nilainya tidak cukup.
Artinya ada orang yang membayar perusahaan udah nyatet nih, ada bayar 7 juta. Tapi setelah dicairkan ke bank, mau dimasukkan uangnya ke bank, itu ternyata nggak cukup uang milik customer perusahaan tersebut. Artinya yang sudah terlanjur dicatat oleh perusahaan tadi harus dikeluarkan. Ini namanya adalah NSF check atau Not Sufficient Fund check sebesar 7 juta. Artinya kita mengurangi saldo perusahaan sebesar 7 juta. Kemudian, pelunasan piutang melalui transfer bank sebesar 14 juta oleh bank keliru dicatat sebagai penerimaan PT Burung Dara. Penerimaan PT Burung Merpati malah dicatat sebagai PT penerimaan Burung Dara. Oleh karena itu, kita harus menambah saldo yang ada di bank. Bagi saya catat nih. Kita menambah saldo pada bank, yaitu error pada bank sebesar 14 juta rupiah. Menambah saldo milik bank. Kemudian, cek yang masih beredar pada tanggal 31 Februari sebesar 22 juta. Masih ada cek yang belum dicairkan oleh supplier perusahaan sebesar 22 juta. Oleh karena itu, bank harus mengurangi saldonya. Di catatan perusahaan dia udah keluarin nih, oh ini bayar ini. Tapi di bank belum, karena si pemegang ceknya belum mencairkan ke bank. Oleh karena itu, pada saldo bank kita akan menguranginya dengan nama outstanding check sebesar 22 juta dikurangi. Kemudian, pencatatan penerimaan sewa gedung untuk 1 tahun melalui bank seharusnya sebesar 6.500.000, keliru dicatat oleh perusahaan sebesar 4.700.000. Perusahaan nyatanya kurang nih. Kita harus menambah selisih dari 6.500.000 dikurangi 6.700.000, yaitu sebesar 1.800.000. Kita namakan error book karena error di bagian perusahaan. Kemudian biaya administrasi bank sebesar 10 juta, 10.000 dan pendapatan jasa giro sebesar 15.000 belum dicatat. Jadi kita harus mencatat jasa giro 15.000 menambah, karena jasa giro menambah, administration fee mengurangi uang kita. Itu belum kita catat nih, bank mengurangi tapi kita belum nyatat. Lalu jurnalnya seperti apa? Untuk tadi jurnal yang pertama kita salah catat nih, harusnya dicatat sekian malah dicatat sekian. Jadi kita akan menambah cash on bank kita, dan karena tadi rent revenue sewa gedung, maka kita akan mencatat cash on bank pada rent revenue sebesar 1.800.000. Kemudian ada jasa giro kita belum catat, tulisan udah catat, jadi kita harus catat cash on bank pada bank interest atau jasa giro sebesar 15 juta. Kemudian tadi ada yang 7 juta itu, ada cek yang udah kita catat nih, ternyata ketika dicairkan ke bank gak cukup, ternyata punya customer. Lalu udah tidak langsung mencatat cash on account receivable, artinya kita harus mengurangi kas kita dengan mencatat account receivable pada cash on bank. Kemudian ada administrasi bank belum kita catat tadi yang harus kita bayarkan, maka kita akan menjurnal administration fee pada cash on bank. Sekian petualangan saya dan Larasati. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.